Jadi dia menulis seperti ini, Sukihoto Bante mau izin bertanya, jikalau dalam lingkungan wihara berjumpa dengan seorang biku yang melanggar winaya seperti menerima dana uang atau makan melewati tengah hari gitu dan lain-lain, dan biku senior telah mengetahui serta sudah menegurnya tentang pelanggaran ini, namun tidak ada perubahan dari biku yang melanggar winaya tersebut. Sebagai umat, bagaimana sikap kita seharusnya yang benar terhadap biku tersebut agar tidak terkondisi karma buruk atau aku salah? Mohon petunjuknya, Bante. Jadi itulah mengapa saya rasa ini Anda juga harus mengerti kan, karena ini bukan hanya pertanyaan dari Bu Seni harusnya kan, bisa jadi pertanyaan dari banyak orang yang lain kan. Itulah mengapa saya sengaja menjawabnya di kelas yang pagi hari ini. Pertama, jawaban yang baik adalah kita kan diajarkan 4 Brahma Wihara oleh Buddha kan. 4 Brahma Wihara itu kayak guidelines yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu 4 Brahma Wihara? Metta, Karuna, Mudita, UPK. UPK ini kalau di dalam teks itu dikatakan begini ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda sudah membantu seseorang dengan berbagai cara, tetapi orang tersebut tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitannya, orang tersebut tetap saja tidak berubah, lalu supaya kilesa Anda tidak muncul, kita diajarkan untuk mengembangkan UPK, keseimbangan batin, yang membuat batin kita itu berada di tengah-tengah, tidak jatuh ke favoritisme yang membuat kita melekat kepada seseorang atau terhadap event kejadian di dalam kehidupan, juga sebaliknya tidak membuat hati kita atau pikiran kita itu jatuh pada rasa benci. Ya, tidak jatuh dalam kemelekatan ketika kita melihat orang yang bisa memenuhi harapan Anda, lalu Anda memuji-mujinya dan Anda melekatinya, itu adalah bentuk dari keserakahan, dari loba ya. Sementara tidak jatuh dalam kebencian ketika Anda melihat orang yang Anda bantu nggak berhasil, lalu Anda jengkel, marah ya. Nah, untuk mencegah hati dan pikiran kita supaya tidak jatuh dalam 2 kutub yang negatif tersebut, kembangkan UPK. Nah, caranya bagaimana keseimbangan batin ini dikembangkan? Caranya adalah merenung bahwa sabbe satta kama saka, semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya masing-masing ya. Lahir dari karmanya ya, dan seterusnya ya. Jadi Anda merenung, oh iya dia ini memang memiliki karma sebagai propertinya. Walaupun saya sudah membantu dengan berbagai cara, tetapi dia tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitannya. Begitu kan? Ya, jadi kalau Anda sudah membantu seseorang dan orang tersebut tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitannya, jangan marah. Anda merenung seperti itu tadi. Ya, memang karmanya begitu. Karma buruknya lagi berbuah, belum bisa dihalau dengan berbagai cara yang sudah saya lakukan. Dengan demikian Anda terhindar dari kemarahan dan kejengkelan. Nah, dengan cara yang sama terhadap pertanyaan Ibu Seni tadi, atau kalau Anda juga menemui kasus yang sama, jawabannya adalah kembangkan UPK. Bahwa semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya. Sabi sata kama saka kama dayada ya, ahli waris dari karmanya sendiri, kama yoni ya, lahir dari karmanya sendiri dan seterusnya ya. Jadi walaupun katakanlah sudah dinasehati tadi oleh gurunya, oleh biku senior, tetap saja tidak mempan ya, karena memang semua makhluk walaupun itu biku itu juga membawa karmanya masing-masing ya, membawa paraminya masing-masing juga ya, kesempurnaannya, paraminya, praktek-praktek masa lalunya yang sendiri-sendiri, walaupun sudah mendapat kesempatan menjadi biku tapi tetap saja seperti itu ya.